Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga, jaya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Marta Dinata MPD selaku dosen pembahas. Yang saya hormati Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOR AIFO selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Cuan Siswoyo MPD selaku dosen pembimbing 2. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Marta Dinata MPD yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Heru Sulistianta SPD MOR AIFO yang telah membimbing dan mengarahkan saya pada saat menyusun proposal ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Cuan Siswoyo MPD yang telah membimbing saya di setiap kelalaian saya dalam menyusun proposal ini. Serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan saya Penjas 20 yang selalu membersamai langkah saya sampai wisuda, insya Allah. Pada kesempatan ini, saya Ahmad Amin Nur Yasin, NPM 2013051010, merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal dengan proposal yang berjudul Model Pembelajaran Permainan Target Terhadap Ketepatan Syuting Siswa Ekstrakurikuler Futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Besar harapan saya kepada Bapak selaku pembimbing dan pembahas untuk selalu memberikan arahan serta bimbingan hingga saya menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal saya yaitu dengan judul Model Pembelajaran Permainan Target Terhadap Ketepatan Syuting Siswa Ekstrakurikuler Futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Latar belakang. Olahraga adalah salah satu aktivitas fisik maupun psikis yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Salah satu contoh olahraga yang banyak diminati yaitu olahraga futsal. Perkembangan futsal makin meluas dengan adanya liga atau kompetisi resmi yang diselenggarakan federasi, lembaga pemerintah atau non-pemerintah, dan kelompok masyarakat yang bersifat festival. Sasaran dari penyelenggara kompetisi sangat luas dari kategori sesuai kelompok umur, mulai dari usia dini sampai dewasa, antar pelajar baik SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi maupun perkantoran. Perkembangan futsal di Indonesia juga tidak lepas dari perkembangan olahraga futsal di kalangan pelajar khususnya sekolah menengah pertama atau SMP. Hal ini seiring dengan banyaknya tim-tim futsal sekolah khususnya mulai bermunculan yang dibina melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan antar sekolah. Seorang pemain futsal dituntut harus bisa menguasai teknik dasar bermain futsal dengan baik dan memiliki intelijensi yang tinggi. Hal ini diperlukan agar pemain mampu mengambil keputusan dengan cepat selama situasi permainan. Setiap pemain diharuskan menguasai segala teknik dalam permainan futsal, meski masing-masing pemain memiliki kemampuan yang berbeda. Berdasarkan observasi pada siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung, terdapat beberapa masalah yaitu yang pertama kurangnya durasi latihan tiap minggu berpengaruh kepada pengulangan suatu gerak terutama dalam hal teknik dasar serta sarana dan prasarana sekolah yang terbatas. Yang kedua yaitu kurangnya model latihan syuting yang bervariasi sehingga
Pemain kesulitan dalam mencetak gol baik itu di sesi latihan ataupun saat pertandingan dari peluang yang begitu banyak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melihat bagaimana pentingnya model kemenangan, model latihan yang bervariasi khususnya shooting pada permainan futsal. Maka peneliti mencoba mengembangkan model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan syuting siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Yang kedua, bola hasil syuting banyak yang keluar lapangan serta tidak mengenai sasaran yaitu gawang lawan. Yang ketiga, pemain kurang berkonsentrasi dan terlalu tergesa-gesa saat melakukan syuting. Batasan masalah. Agar permasalahan tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti dengan tujuan agar hasil penelitian lebih terarah. Masalah dalam penelitian ini hanya dibatasi pada model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimanakah model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting futsal pada siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama ada model. Model adalah suatu pola atau acuan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan pembelajaran dapat diartikan proses belajar mengajar atau pengorganisasian, penciptaan, pengaturan suatu kondisi lingkungan yang sebaik-baiknya yang memungkinkan terjadinya belajar pada siswa. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu bentuk pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat pembelajaran yang mengacu pada pendekatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu futsal. Futsal merupakan permainan sepak bola mini yang dapat dimainkan di luar maupun dalam ruangan. Menurut Suripati dan kawan-kawan tahun 2021, futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tujuan dari permainan futsal adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan kaki. Futsal adalah permainan 2x20 menit dengan intensitas tinggi dan aksi intermiten yang membutuhkan upaya fisik, taktis, dan teknis yang tinggi dari para pemain. Lapangan futsal berukuran sekitar 40 meter x 20 meter dengan sasaran 3 meter x 2 meter. Teknik dasar dalam permainan futsal yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama mengumpan atau passing, yang kedua menahan atau controlling, yang ketiga menggiring atau dribbling, yang keempat menembak atau shooting, yang kelima menyundul atau heading.
Yang selanjutnya yaitu ketepatan syuting dalam permainan futsal. Ketepatan sendiri menurut Iqbal berarti ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Teknik syuting menjadi salah satu teknik dasar yang sangat penting karena jumlah gol akan menentukan pemenang olahraga futsal serta hasil syuting futsal akan mempengaruhi hasil pertandingan. Keberhasilan dalam melakukan tendangan ke gawang yang akurat tidak lepas dari kekuatan tungkai kaki dan posisi tendangan yang menurut Laksana, teknik syuting dalam permainan futsal yaitu dibagi menjadi teknik tendangan dengan punggung kaki, yang kedua yaitu teknik tendangan dengan sisi kaki bagian dalam, yang terakhir yaitu teknik tendangan dengan ujung kaki atau sepatu. Permainan. Menurut KBBI, permainan merupakan sesuatu yang digunakan untuk bermain, baik berupa barang ataupun sesuatu yang dapat digunakan untuk bermain. Permainan target. Permainan target adalah suatu bentuk permainan melempar atau menendang bola ke arah sasaran, menurut Widodo 2018. Target games merupakan permainan yang dapat menuntut konsentrasi, ketenangan, fokus, dan akurasi yang tinggi dalam permainannya, menurut Nuryawati tahun 2020. Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan R&D adalah suatu proses kajian sistematik untuk mengembangkan dan memvalidasi produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan berupa bahan penelitian, bahan pelatihan untuk guru, materi ajar, media pembelajaran, soal-soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Model-model R&D dalam pendidikan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama model CAM, model Dick and Carey, model Smith and Ragan model Brock and Gall, model 4D, model RDR, model R2D2. Di sini saya menggunakan model Brock and Gall. Brock and Gall sendiri yaitu model penelitian pengembangan yang terdiri dari 10 langkah dalam penelitian, antara lain yang pertama Research and Information Collection, yang artinya studi literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, persiapan dalam menyusun kerangka kerja penelitian. Yang kedua yaitu planning atau merumuskan keterampilan apa yang akan dicapai, penetapan tujuan yang harus dipenuhi dari setiap tahap jika memungkinkan melakukan studi lapangan. Yang ketiga yaitu develop preliminary from a product, yaitu dilakukan pengembangan produk yang direncanakan dalam bentuk prototype, termasuk menyiapkan dokumen pendukung seperti buku petunjuk penggunaan, telah menyiapkan komponen pendukung yang dibutuhkan, menyiapkan alat evaluasi yang akan digunakan untuk menguji kelayakan produk atau model. Yang keempat yaitu preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala kecil atau terbatas. Yang kelima main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil coba awal. Yang keenam yaitu main field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan utama. Yang ketujuh operational product revision, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap uji coba yang lebih luas sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang sudah siap divalidasi.
Yang kedelapan ada operational field testing, yaitu melakukan uji coba operasional. Yang kesembilan final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. Yang ke-10 yaitu dissemination and implementation product, yaitu mempublikasikan hasil produk yang sudah dikembangkan menurut Eni Winaryati dan kawan-kawan tahun 2021. Ekstrakurikuler adalah suatu program kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah yang bertujuan untuk membantu mengembangkan minat, potensi, serta bakat yang dimiliki oleh setiap siswa atau peserta didik berdasarkan bidangnya masing-masing. Ekstrakurikuler merupakan bagian yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Menurut Saleh dan Sri Wahyuningsih tahun 2017 mengatakan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pembelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pihak pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan di sekolah atau madrasah. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Jupri Edo Imastra Perdana tahun 2017 dengan judul Pengaruh Latihan Permainan Target Terhadap Ketepatan Syuting Kaki Bagian Dalam Pemain Futsal SFC Planet Futsal. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu nilai perhitungan kelompok eksperimen T-hitung sebesar 6,500 lebih besar dari T-tabel yaitu 1,833. Kemudian nilai dari main pretest 19,10 dan post-test 21,70. Terdapat peningkatan dengan selisih 2,60. Sementara kelompok kontrol nilai T-hitung 0,921 kurang dari T-tabel 1,833. Kemudian dari hasil nilai main pretest 20,50 dan post-test 20,40 mengalami penurunan sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen terdapat pengaruh yang signifikan karena diberi perlakuan latihan permainan target terhadap ketepatan syuting dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan atau treatment. Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Prasetyo Widaeka tahun 2014 dengan judul pengembangan model latihan syuting pada peserta ekstrakurikuler futsal di SMP PGRI 1 Tajinan Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah validasi dari ahli futsal diperoleh persentase 80,12% yang artinya valid atau layak digunakan. Dari ahli kepelatihan diperoleh persentase sebesar 80,76 yang 76% yang artinya valid dan layak digunakan. Dari ahli media mendapatkan persentase sebesar 72,95% yang artinya valid dan layak digunakan. Dari uji kelompok kecil terdapat persentase sebesar 83,76 sehingga produk dapat digunakan. Dari uji coba kelompok besar terdapat penelitian sebesar 86,66% sehingga produk dinyatakan valid dan layak digunakan. Dapat disimpulkan produk pengembangan model latihan syuting ini dinyatakan valid dan layak digunakan. Yang selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Syuting merupakan senjata paling ampuh untuk mencetak gol. Syuting dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan ujung kaki. Perlu upaya peningkatan ketepatan syuting guna menyempurnakan keterampilan yang dimiliki pemain melakukan syuting dengan baik.
dan tepat pada sasaran bagi pemain bukan merupakan hal yang mudah. Aspek terpenting dalam membentuk adalah kaki tumpuan. Penempatan sudut kaki tumpuan sangat menentukan arah dan kekuatan tendangan. Permainan target merupakan salah satu klasifikasi dari bentuk permainan yang memfokuskan pada aktivitas permainan yang membutuhkan kecermatan, akurasi yang tinggi dalam memperoleh nilai. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian dan kerangka berpikir di atas, dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut, yaitu H1 sama dengan adanya peningkatan ketepatan syuting yang signifikan berdasarkan pengaruh pembelajaran permainan target. Yang selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung, Jalan ZA Pagar Alam nomor 109 Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Lampung. Waktu untuk melakukan penelitian ini yaitu dimulai dari Maret 2024. Variabel penelitian. Variabel bebas yaitu media pembelajaran, variabel terikat, permainan target terhadap ketepatan syuting. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi sendiri yaitu siswa ekstrakurikuler futsal SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang berjumlah 30 siswa. Sampelnya sendiri yaitu karena jumlah populasi kurang dari 100 orang, maka seluruh anggota dijadikan subjek penelitian, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi yang diikuti oleh 30 siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian pengembangan model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting futsal yaitu menggunakan model penelitian dan pengembangan dari Brock and Gall, yaitu terdiri dari 10 langkah dalam penelitian antara lain research and information collecting, planning, development of the preliminary form of product, yang keempat preliminary field testing, yang kelima main product revision, yang selanjutnya main field test, yang ketujuh operational product revision, yang ke-8 operational field testing, yang ke-9 final product, dan yang terakhir yaitu dissemination and implementation. Penelitian dan pengembangan ini tentunya diharapkan akan menghasilkan sebuah produk yang dapat digunakan sebagai model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting bagi siswa ekstrakurikuler futsal di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Yang selanjutnya itu karakteristik model yang dikembangkan. Yang pertama itu sasaran penelitian. Pengguna yang menjadi sasaran dalam penelitian pengembangan model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting futsal adalah siswa ekstrakurikuler futsal di SMP. Subjek penelitiannya yaitu teknik pengambilan subjek yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan sampling jenuh atau sensus yang dikenal juga sebagai semua anggota populasi digunakan sebagai subjek penelitian. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan studi literatur, studi pengumpulan data lapangan, pengamatan proses, identifikasi permasalahan yang dijumpai pada pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting dalam futsal, dan deskripsi serta temuan yang didapatkan di lapangan. Untuk perancangan pengembangan model yaitu membuat produk awal berupa rangkaian pengembangan model dalam latihan permainan target terhadap ketepatan syuting. Produk awal tersebut dituangkan dalam model latihan. Yang selanjutnya yaitu bentuk model yang dikembangkan. Bentuk model yang dikembangkan yaitu ada permainan target guling, permainan target gear shoot, permainan target zigzag goal, dan permainan target bubble shoot. Yang pertama yaitu permainan target guling. Dalam permainan ini ada sasaran yang diletakkan di ujung-ujung gawang yang ditembak menggunakan bola futsal.
Jarak seorang penendang dari sasaran 6 meter dan 10 meter. Bola yang ditendang kemudian mengenai sasaran mendapatkan poin 5 dan tidak mendapatkan poin saat bola tidak mengenai target. Diharapkan dari permainan ini seorang pemain dapat memahami ketepatan baru menuju materi permainan yang akan diteliti. Untuk cara melakukannya yaitu dari 30 pemain dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 pemain yang bergantian menembak dan menjadi penjaga bola di belakang gawang. Pemain yang akan menjadi penembak berada pada jarak 6 meter dan atau 10 meter dari sasaran yang telah diukur. Pada saat dibunyikan peluit, pemain mulai menendang bola ke target sebanyak 3 kali, kemudian bergantian oleh pemain lain yang berada di belakang sasaran. Yang kedua yaitu permainan target gear shot atau gearing shooting. Pada tahap ini sudah merujuk ke materi sebenarnya. Dalam latihan ini pemain menggiring bola dengan kaki bagian dalam terlebih dahulu sebelum melakukan tembakan ke sasaran. Para pemain harus menggiring bola sejauh 5 meter sebelum melakukan tembakan dari jarak 6 meter dan 10 meter dari target. Saat bola mengenai target maka akan mendapatkan poin 5 dan 0 jika tidak mengenai target. Untuk cara melakukannya yaitu dari 30 pemain dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 pemain yang bergantian menjadi penembak dan penjaga di belakang gawang. Pemain yang akan menjadi penembak berada pada jarak 5 meter dari garis start untuk menggiring bola dan 6 meter atau 10 meter dari sasaran yang telah diukur. Pada saat dibunyikan peluit, pemain mulai menggiring bola dan jarak 5 meter dan setelah sampai pada jarak 6 meter atau 10 meter menendang bola ke target dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian bergantian oleh pemain lain yang berada di belakang sasaran. Yang berikutnya yaitu permainan target zigzag goal. Dalam permainan ini sudah pada tahap permainan futsal yang sesungguhnya, melakukan tembakan setelah melewati rintangan. Para pemain diharapkan dapat melewati rintangan yang telah disusun secara menyilang atau zigzag. Dan setelah melewati rintangan, pemain melakukan tembakan menggunakan kaki bagian dalam ke sasaran yang telah disediakan dengan jarak 6 dan 10 meter. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Dari 30 pemain dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 pemain yang bergantian menjadi penembak dan penjaga bola di belakang gawang. Pemain yang akan menjadi penembak berada di belakang rintangan untuk menggiring bola dan 6 meter atau 10 meter dari sasaran yang telah diukur untuk melakukan tembakan atau shooting. Pada saat dibunyikan peluit, pemain mulai menggiring bola dengan melewati rintangan yang ada di depannya. Setelah berhasil, pemain melakukan tembakan pada jarak 6 atau 10 meter ke arah target dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian bergantian oleh pemain lain yang berada juga di belakang sasaran. Yang terakhir yaitu permainan target ball shoot. Dalam permainan ini dilakukan dengan menerima umpan, kemudian melakukan tembakan ke sasaran yang telah disiapkan. Cara melakukannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari 30 pemain dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 pemain yang bergantian menjadi penembak dan penjaga bola di belakang gawang. Pemain yang akan menjadi penembak berada pada jarak 6 meter atau 10 meter dari sasaran yang telah diukur untuk menerima umpan dan melakukan tembakan. Pada saat dibunyikan peluit, pemain yang memegang bola diberikan umpan kepada pemain yang akan melakukan tembakan pada jarak 6 atau 10 meter ke arah target ini. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian bergantian oleh pemain lain yang berada juga di belakang sasaran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan uji efektivitas produk. Yang pertama yaitu dari ahli futsal. Terdapat 7 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli futsal untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan.
Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai mulai dari paling baik dengan skor 5 dan yang terkecil dengan skor 1. Untuk cara menghitung hasil dari seluruh instrumen penilaian adalah sebagai berikut, yaitu sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Yang kedua yaitu dari ahli pembelajaran. Terdapat 10 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli pembelajaran untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai mulai dari yang paling baik dengan skor 5 dan yang terkecil dengan skor 1. Cara menskor hasil dari seluruh instrumen penilaian adalah sebagai berikut, yaitu sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu dari ahli bahasa. Dari ahli bahasa terdapat 7 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli bahasa untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai. Mulai yang paling baik dengan skor 5 dan yang terkecil dengan skor 1. Cara menskor hasil dari seluruh instrumen penilaian adalah sebagai berikut. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Yang terakhir yaitu ahli media. Terdapat 7 instrumen penilaian yang diberikan kepada ahli media untuk menilai kelayakan produk yang dihasilkan. Pada setiap instrumen terdapat 5 pilihan nilai mulai dari yang paling baik dengan skor 5 dan yang terkecil dengan skor 1. Cara menskor hasil dari seluruh instrumen penilaian adalah sebagai berikut. Sigma sama dengan skor maksimal yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Untuk analisis presentasi hasil evaluasi oleh ahli yaitu kurang dari 50%, artinya keterangan tidak valid, makna diperbaiki. 50% sampai 59% yaitu kurang valid, maknanya diperbaiki. 60% sampai 79% artinya cukup valid atau layak digunakan. 80% sampai 100% yaitu keterangan valid dan makna layak digunakan. Yang terakhir yaitu implementasi model. Implementasi produk hasil akhir penelitian riset dan pengembangan model berupa model pembelajaran permainan target terhadap ketepatan syuting dalam futsal untuk dapat dipergunakan setelah kelayakan dan keefektifan model pembelajaran tersebut diketahui. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.